Pernah kebayang nggak kalau sebuah teks yang usianya ribuan tahun justru bisa jadi semacam kompas buat kita di zaman modern ini? Nah, kali ini kita bakal menyelami kebijaksanaan kuno yang ternyata, wow, relevan banget sama hidup kita sekarang. Yuk kita mulai. Kayaknya kita semua ngerasain hal yang sama ya. Informasi di mana-mana, tuntutan nggak ada habisnya. Jadinya pertanyaan ini jadi makin penting. Di tengah semua kekacauan ini, gimana caranya kita bisa balik lagi, menemukan ketenangan dan pusat diri kita? Jawabannya, mungkin aja. Ada di dalam sebuah teks kuno namanya Lunyu atau Analect Confucius. Tapi coba deh, jangan anggap ini sekedar buku. Anggap ini semacam peta buat perjalanan pribadi kita. Sebuah perjalanan buat nemuin lagi sesuatu yang mungkin udah lama hilang dari dalam diri. Perjalanan kita ini dimulai dengan satu konsep inti. Jadi, tujuan utama dari semua ajaran di dalam Lunyu itu adalah untuk mencari sesuatu yang disebut hati yang hilang. Maksudnya apa sih ini? Konsep ini namanya hati yang polos. Intinya adalah sebuah keyakinan kalau jauh di dalam diri kita semua, sebetulnya ada sifat dasar yang murni dan baik. Tugas kita, menurut Lunyu, yaitu membersihkan semua debu dan kotoran dari kehidupan modern supaya kita bisa nemuin lagi inti sejati dari diri kita. Dan jangan sampai tertipu sama ukurannya ya. Teks asli Lunyu itu cuma 20 bab yang ringkas banget. Tapi, buku-buku ulasan atau komentarnya itu bisa jauh lebih tebal dari karya klasik lainnya. Ini nunjukin betapa dalam dan luasnya prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Dan ini bukan cuma teori loh. Prinsip-prinsip kuno ini udah terbukti jadi fondasi yang super kuat buat membangun peradaban besar, termasuk negara-negara modern yang kita kenal banget sekarang, kayak Tiongkok, Jepang, dan Singapura. Oke, sekarang kita lihat gimana perjalanan batin ini ternyata punya dampak yang sangat nyata di dunia luar, terutama soal bisnis dan ekonomi. Ini bukan cuma soal jadi orang baik ya, tapi juga soal integritas yang sangat praktis. Prinsip ini dipegang erat banget sama Shibusawa Eiichi, yang bisa dibilang arsitek ekonomi modern Jepang. Poin pentingnya, sukses ekonomi yang sejati dan bisa bertahan lama itu harus, wajib, dibangun di atas fondasi etika moral yang tinggi. Nggak bisa ditawar. Ini juga mengubah cara kita mandang masalah. Dalam Konfusianisme, Tuhan itu dipandang secara rasional dan bermoral. Jadi kalau kita kena masalah, itu bukan berarti kita lagi dikerjain sama takdir. Seringkali itu justru cerminan dari tindakan kita sendiri. Makanya, introspeksi diri itu jauh lebih penting daripada nyalah-nyalahin keadaan. Terus gimana cara belajarnya? Nah, Lunyu ini bukan buku yang cukup dibaca atau dihafal buat ujian. Ajarannya itu nuntut sesuatu yang lebih dalam, belajar yang melibatkan seluruh diri kita, lewat penghayatan dan praktek langsung di kehidupan sehari-hari. Master Cheng Yi ngasih kita kerangka yang jelas banget soal proses ini. Tingkat pertama, kita baca, tapi ya gitu aja nggak ada efeknya. Terus kita mulai suka sama beberapa kutipan. Naik lagi, kita benar-benar sadar, wah indah banget ya ajaran ini. Dan puncaknya, tingkat keempat adalah saat kita ngelakuin ajaran itu secara alami, refleks tanpa perlu mikir lagi. Itulah kebijaksanaan sejati. Dan proses belajar ini sifatnya sangat pribadi. Konfusius sendiri mencontohkan, dia itu nggak pernah ngasih jawaban yang satu untuk semua. Untuk pertanyaan yang sama, dia bisa ngasih jawaban yang beda ke murid yang berbeda, karena disesuaikan sama karakter unik mereka buat ngebimbing mereka pelan-pelan. Nah, apa sih hasil akhir dari semua latihan dan pembinaan diri ini? Jawabannya, ini benar-benar dalam. Ini bukan cuma soal jadi orang yang lebih baik, tapi soal punya kemampuan buat secara aktif ngubah jalan hidup kita. Ini dia ide intinya. Konfusianisme ngajarin kalau takdir kita itu bukan sesuatu yang udah final dari luar sana. Justru sebaliknya, takdir itu adalah cerminan langsung dari kondisi batin kita. Dengan mengubah dunia di dalam diri kita, dengan nemuin lagi hati yang polos itu, kita secara langsung mengubah realitas di luar dan nasib kita sendiri. Prosesnya itu kayak rantai transformasi. Semuanya dimulai dari membina hati. Ini kemudian mengarah ke perubahan takdir. Dan yang mungkin bikin kaget, ternyata ini juga nyambung langsung ke peningkatan kesehatan fisik kita. Dan ini bukan lagi sekedar omongan kuno loh. Sains modern sekarang setuju banget. Banyak banget penelitian yang nunjukin hubungan kuat antara kondisi emosi kita dengan kesehatan fisik. Contohnya, stres kronis itu terbukti bisa memicu penyakit jantung. Oke, setelah kita bahas filosofi yang besar dan dalam banget, sekarang ayo kita tarik semuanya kembali ke titik awal.
titik yang paling dasar dan bisa diakses sama siapapun. Dari mana sih semua ini harus dimulai? Jawabannya adalah xiao atau bakti kepada orang tua. Betul, seluruh kurikulum pembinaan diri dalam Konfusianisme itu mulainya dari sini. Dari hal yang paling dekat, paling nyata, dan paling mendasar dalam hidup kita, hubungan kita dengan orang yang memberikan kita kehidupan. Filosofinya sangat jelas dan masuk akal. Gimana kita mau bicara soal tujuan spiritual yang tinggi atau kebenaran universal kalau kita gagal dalam ujian kemanusiaan yang paling dasar? Hubungan kita dengan sesama, terutama keluarga, itu fondasinya. Bahkan ada sebuah metafora yang sangat kuat dan jujur aja mungkin bikin kaget buat menekankan hal ini. Orang tua itu dipandang sebagai Buddha hidup. Tanpa rasa hormat dan bakti yang tulus ke mereka, pengetahuan seluas apapun jadi nggak ada artinya dalam perjalanan pembinaan diri. Jadi, untuk menutup pembahasan kita kali ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau memang benar takdir adalah cerminan dari kondisi hati kita, kira-kira apa yang sedang ditunjukkan oleh cermin Anda hari ini? Terima kasih sudah menyimak.